Hari ini gua bakal nge-review emulator PS2 ya, atau either SX2 atau Nether SX2 untuk Redmi Pad SE ya. Ini untuk RAM-nya RAM 4 GB, internal 128 GB. Posisinya di Xiaomi HyperOS di 1.0.1 ya. Untuk spesifikasinya sendiri itu pakai Snapdragon 680 ya. Jadi di sini kenapa gue pakai Nether SX2 ini karena dia lebih smooth guys. Lag-nya agak berkurang dan bisa dapatin FPS tinggi deh, high FPS ya. Dibandingkan dengan Nether SX bawaan dari Play Store atau dari Google gitu ya. Nether SX2. Untuk link Nether SX2 bakal gua kasih ya mungkin dia di komentar atau ntar di deskripsi kalau bisa ya. Biasanya kalau untuk Google ini agak susah guys untuk bagiin link. Jadi di sini untuk settingsnya sendiri ya, ini nggak ada yang dirubah banget guys. Ini hanya yang bawaan aja ya. Tapi waktu pemilihan itu gua milihnya itu di reset to fast default ini ya guys. Nah setelah kalian aktifkan nanti paling ya untuk dirubahnya paling di grafik ya. Untuk di GPU renderernya ini gua ubah ke Vulkan guys. Entah kenapa di HP gua di Redmi Pad SE ini ya terutama ya, di tab ini untuk OpenGL itu banyak aplikasi yang kurang support guys. Gua juga nggak tahu kenapa. Jadi gua saranin pilih Vulkan. Untuk yang lain kayak ya upscale-nya gua pakai yang 1 kali ya. Dan untuk yang lain nggak ada yang diubah, paling di grafik deh kayaknya, di aspek rasionya ini gua ubah ke stretch fill screen ya. Dan ya paling untuk apa lagi ya, ya untuk sistem paling ya kayaknya nggak ada yang dirubah sih. Nah ini masih bawaan ya guys, nggak ada yang dirubah. Jadi ya paling itu aja, grafik Vulkan, udah itu doang. Terus juga untuk bagi kalian pengguna gamepad ya guys, untuk gamepad itu gua saranin ya, gua di sini pakai gamepad D3 ya. Untuk menunya sendiri paling touchscreen, controller view-nya gua nonkan karena kalau pakai gamepad itu ngalangin ya guys, supaya layarnya biar full aja gitu. Nah untuk kontrol tipenya ini ya, eh control port satunya, stick satunya ya, ini langsung automatic mapping aja guys. Nah di sini karena gua pakai D3 udah terhubung Bluetooth juga ya, jadi tinggal D3 consumer control dan ya ini langsung otomatis guys. Jadi nggak perlu setting satu-satu lagi gitu loh, input satu-satu lagi itu agak lumayan lama ya, karena ini udah pasti mirip banget sama stick PS2 ya, DualShock 2 nya ya. Untuk yang lain nggak ada, paling kita langsung tes game aja ya. Paling yang umum-umum ya, kayak Def Jam deh. Kita cobain game Def Jam guys. Untuk game yang gue mainkan ini rata-rata sih lag-nya nggak terlalu banyak ya guys. Maksudnya itu masih playable lah gitu. Apalagi Redmi Pad SE ini layarnya lumayan besar ya, sekitar 11 inci. Jadi ya agak lumayan berat sih dibandingkan handphone pada umumnya yang sekitar 6 incian gitu ya. Ini 2 kali lipatnya berarti ya, 11 inci. Oke, di sini kita main game Def Jam. Gua kemarin tuh ya sambil ngabuburit ya, nunggu waktu berbuka gua main Def Jam. Kita langsung ke gameplaynya aja ya, karena kita cuma mau lihat gameplaynya seperti apa sih kalau di Redmi Pad SE ini. Kalau untuk cutscene-nya nggak ada yang bermasalah ya, maksudnya tuh nggak ada yang nge-lag atau frame gitu, itu nggak ada ya. Jadi gue langsung ngeliatin aja deh, battle aja deh langsung. One on one, nah press start button, yes, AC. Gue pakai karakter gue sendiri, gue masih 12% ya guys.
Nah, di sini mungkin gua ya pakai bawaan gua mungkin. Terus ini ya asal aja. Nah, untuk gamenya sendiri lumayan smooth ya guys. Nah, nggak ada yang masalah yang berarti mau lari ke sana lari sini tuh nggak, aduh, nggak ada nge-lag sedikit pun ya. Ini enak banget guys, maksudnya agak lumayan lancar ya. Jadi alasan gue kenapa gue bikin review Nether SX ini atau Nether SX ya, karena di YouTube ini agak kurang guys untuk review Redmi Pad SE, terutama untuk emulator PS2 nya. Nah, ya agak lumayan lancar ya. Nah, coba kita ganti game lain ya. Kalau untuk Death Jam lumayan lancar guys. Paling game yang berat itu apa ya? Downhill guys. Downhill ini biasanya kalau di aplikasi either SX yang di Google Play Store ya, atau versi Google itu berat banget guys. Gue udah nyobain semua versi, dari versi yang 3060, 3064, 3084 itu nge-lag guys. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau untuk Nether SX atau versi yang Black Hawk ya, yang V5 atau V14, V16 itu lancar guys. Dia beratnya itu paling di mataharinya ya guys ya. Biasanya kalau gue lihat review-review di YouTube itu biasanya mereka pakai mod atau tekstur gitu deh guys, untuk ngilangin supaya nggak nge-lag gitu. Tapi kalau untuk di Nether SX ini nggak nge-lag. Coba kita coba ya. Kita selfie. Nah, kita langsung aja. Nah ini nih, di map Midule FR nih guys. Ini map yang pertama ya. Ini biasanya nge-lag banget gitu. Jadi kadang waktu di awal itu ya, framing atau nge-slow-mo biasanya guys. Tapi kalau untuk kalian pakai Nether ini agak lumayan smooth. Bisa lah dapat sekitar 24 fps sampai 35 fps mungkin. Nah, nah bisa di sini nge-lag guys. Tapi di sini nggak sama sekali ya. Kita coba ya. Tuh, lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Ini coba, aduh, kita coba lompat ke sini guys. Nah, tuh, nggak lumayan lancar ya. Ini nggak ada lag yang berarti gitu loh, yang sampai mengganggu permainan gitu, nggak ada guys. Semuanya smooth gitu. Nih. Dia biasanya di dekat bukit-bukit ini biasanya nge-lag guys. Kalau lewat kiri biasanya kan lebih cepat tuh, tapi nggak nge-lag deh. Nah, kalau ini sini biasanya nge-lag guys. Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi kali ini kita lihat jalur kanan ya. Untuk tekstur, untuk batu-batuannya masih lumayan bagus karena ini pakai yang satu ya guys. Kalau mau pakai yang di atasnya kayak 125, 175, 15 itu bisa, tapi ya ya sama aja sih menurut gue, yang nggak ada bedanya karena ini layarnya yang layar besar gitu ya, layar 11 inci ya. Tapi ini udah lumayan playable sih. Nah, karena juga speknya juga Snapdragon 680 yang low mid end gitu ya. Jadi ya pasti ya yang penting playable aja dah kalau main. Oke, coba kita ganti game lain ya guys. Biasanya teman-teman itu pada main game apa ya? Basara paling ya. Coba kita tes Basara deh. Ini videonya gue bikin gue usahakan di bawah 10 menit ya guys. Tapi ini udah di menit ke-9. Coba aja deh kita yang malah cepet aja dah. Oke. Oh, kalau untuk game Basara ini gue pakai save-nya udah tamat ya guys. Jadi karena gue malas grinding gitu ya. Jadi ya sudahlah, gue bukan pakai cheat sini, lebih ke save datanya aja gitu. Gue cari di Google. Nah, contoh ini deh. Kita bulat ya. Nah, kita asal pilih aja deh. Berarti kita langsung lihat gameplaynya gimana sih, nge-lag apa enggak gitu. Kalau untuk cutscene sih nggak ada lag ya guys, masih smooth aja, lancar.
Nah, oke, langsung aja. Langsung aja guys. Soalnya ini udah max ya. Ini pakai save data yang udah tamat. Oke. Nah, ini untuk gameplaynya guys. Nggak ada lag ya, ini lancar. Nggak slow mo juga. Tuh. Ya, kayak main PS2 pada umumnya lah. Gitu. Kalau main konsol PS2 ya seperti ini. Nah, saat menggunakan skill juga nggak nge-lag ya guys. Saat kita ke tempat yang ramai paling. Nah, ini tempat yang ramai guys. Langsung mati dong. Ini karena udah max ya. Terus tadi kita pilih yang hard gitu. Nah, untuk mapnya sendiri dia kadang tergantung map gitu ya guys. Tapi ini agak luas, nggak ngelek banget deh. Nah, pasti playable sih. Coba deh kita mau coba ulti deh. Biasanya pas ulti ini nge-lag guys. Setahu gua mungkin ya. Coba tes deh. Kita coba ulti ya. Nah, kita coba ulti. Nah, lancar nih guys, 2 putar nih. 360. Lumayan lancar ya. Nggak ada slow mo, nggak ada lag yang berarti, masih tinggi ini FPS nya sekitar 30-35 mungkin. Kalau 60 fps gue nggak jamin sih ini, soalnya nggak terlalu spot banget itu, paling 40 lah maksimumnya. Tapi kita coba game lain ya, biasanya teman-teman main game apa ya, apa yang lebih Mas Wanted, Guitar Hero deh. Biasanya Guitar Hero pada nge-lag guys, gue hampir ngeliat seluruh reviewer ya, terutama kayak gue juga nonton TikTok gitu, kadang mereka nge-live itu nge-lag gitu. Nah, ini untuk Guitar Hero-nya sendiri gue downloadnya dari YouTube ya guys, gue nonton review siapa gitu. Pokoknya ini yang mod ya, untuk lagu anime, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Jepang ya terutama ya. Guitar Hero Deluxe. Nah, lagunya Yoasobi deh, Yorunika Kiru. Ini untuk volume tabnya gue kecilin ya guys, soalnya tadi gue coba record suara gue nggak kedengeran, jadi coba ya. Ini gue mainnya pakai gamepad D3 ya guys, kalian bisa cek sendiri di Shopee, Tokopedia maupun link apapun ya. Nah, biasanya teman-teman main, kalau misalnya main Guitar Hero biasanya nge-lag ya guys, tapi ini nggak sama sekali gitu. Gue belum ngerasain lag yang berat banget, paling ya stuttering sih, tapi itu nggak berpengaruh sih dengan gini. Lumayan lancar ya. Paling ini nge-lag paling karena sambil record ya guys. Ini recordnya langsung bawaan dari Xiaomi Redmi Pad SE nya langsung ya. Jadi nggak salah gue ini kualitasnya agak lumayan tinggi ya, paling di sekitar 11720 apa 1720 kali 1180 apa gimana tadi, gue lupa. Pokoknya ini resolusinya agak lumayan besar guys. Nah, lancar ya. Ganti-ganti viewing angle ya, nggak ada lag sama sekali. Nah, ini cuman bawaan doang yang paling diubah tadi, cuman GPU renderernya ya diubah ke full kan. Terus ya paling untuk rasio gambarnya ya di wide screen atau di stretch seperti ini. Terus sama controllernya doang guys di non kan, supaya layarnya lebih luas aja gitu. Tuh,
Kita cobain yang selectnya ya. Lancar aja guys, aman. Paling ya sekian sih, paling review gue kali ini karena udah hampir 15 menit juga ya, karena kelamaan juga nontonnya. Gue ya ini review singkat aja sih, nggak singkat juga sih, pokoknya seperti itu ya. Paling ya segitu aja lah untuk sementara. Paling kalau bagi teman-teman yang mau nanya silahkan komentar di bawah ya. Jadi kalau misalnya gue ada sempat, kalau ada waktu gue balesin satu-satu. Untuk link Nether SX-nya deh, nanti gue sertakan juga ya guys. Kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya enggak kalian bisa cek di YouTube mungkin, di review orang, atau cari di Google, pasti ada itu. Gue dapat kok soalnya. Udah, untuk itu sekian. Terima kasih.